Grand Mama nih betakun lawan ulun. Sini mah di Staji ada. Perusahaannya, PT John Deere Agroraya, menjadi salah satu pemainnya. Sepanjang tahun 2025, saham PT John Deere Agroraya pernah naik hingga 700%. Berapa sebulan Mama WA gin lah. Mama WA ke nomor yang 14 ujungnya. Ulun jagin WA Mama. Hanya dalam 1 tahun. Dari harga saham ini saja, nilai kekayaan keluarga Isam diperkirakan mencapai Ulun coba sama Mama. Rp100 lebih, menjadikannya salah satu keluarga terkaya di Indonesia dan salah satu pemain penting industri bioenergi. Dan di Papua Selatan inilah sebagian sawit-sawit untuk mendukung Wadahku tuh akan ditanam. Apa kemarin mah? lain yang orang-orang Bambon, Mundu, aduh. Marin, Yei, atau Auyu. Jalan apa rasanya Mek? Wadahku tuh yang wadah Lita tuh. Yang Selina tuh. Haji Isam pernah menjadi tim kampanye nasional Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2019 saat melawan Prabowo. Bintang Mahaputra Utama diberikan kepada saudara Andi Syamsuddin Arsyad. Beliau berjasa luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Setelah menjadi presiden, Prabowo Morris Ismail. Morris Mahaputra Utama pada Isam. Morris Ismail 4 nomor 1. Sejumlah menteri Prabowo juga kerabat dan orang-orang yang pernah bekerja di perusahaan Isam. Lawan sebesar inilah yang sedang Ada nomor kontaknya kah? Ada. Ada kah? Ada kah nomor kontaknya? Seperti Enrica Itu Gipsy. dia. Anu di Jadi sini. alam kita ini sudah Anu rusak. di Jadi Itu Selina. jalan dari Ini situ Grand harus Patria. pasang jerat di situ. beda kah? Orangnya Harus sama cari aja. makan Oh. di situ lagi. Hadang. Itu tempat-tempat itu pasang Iya, aku fotoin. jerat, tempat parkir Bukan, bukan. sekarang sudah tidak ada lagi. Loh. Udah. Enggak ada nomornya juga. Kerjanya DFT. Maka kasih kembayar tuh ada nama Patria 2. Oh ya masih ke anu lah Agung Patria lah. Rawa yang telah dibabat. Jorong. Aduh mau lagi aku. Keterlibatan tentara dalam proyek pangan dan energi di Papua memakai dalih bahwa ancaman terhadap negara kini tak hanya perang secara militer, tapi juga melalui pangan dan energi. Kementerian Pertahanan pun terlibat karena proyek ini dianggap operasi militer selain perang. Jadi tugas kamu adalah menjaga sumber cadangan pangan nasional. Kalau yang daerah gitu Proyek ini atau yang ke arah yang ke arah wadah Mama Bagawi ke ahli Hapana sana maksud Mama tuh daerah Raja Wali Taknipan Bang. saat ini jumlah tentara Indonesia di Papua mencapai 56.000 personel. Astagfirullahaladzim. Atau ada 1 tentara untuk setiap 100 orang Papua. Ulun daerah Bandingkan dengan Jobos rata-rata nasional, Menteng di mana Setaji. hanya ada 1 tentara untuk 696 penduduk Indonesia. Itu belum termasuk polisi. Halo Pira. Artinya, 1 orang Papua dijaga lebih banyak senjata dari rata-rata penduduk Indonesia. Kanan dan hutan diambil secara sepihak untuk kepentingan pembangunan batalion dan ada antarista. Percuma nggak sih kayak gitu kalau memang petingginya Iya. Penolakan kehadiran markas-markas militer terjadi di sejumlah tempat di Papua. Tak hanya karena Gubernur nyegin melarat. Anjir. mengambil tanah-tanah adat. Salah satu alasan mengapa militer terus ditambah di Papua karena masih ada perlawanan dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM selama 50 tahun terakhir.
militer OPM diperkirakan hanya 1.430 personel dan 360 pucuk senjata. Selebihnya, mereka menggunakan senjata tradisional. Dengan demikian, kekuatan tentara dan polisi di Papua 58 Kada Rami filmnya, Rami Jaka. Wih, ingat aku nggak? Orang nggak? Mac mana nih? Kada ada kabarnya. Mac yang mana? Yuk apa? Oh, dokumenter ini sekalinya lah. Sebagian tentara berada di garis depan pertempuran, tapi sebagian besar lainnya terlibat operasi non-tempur menjaga proyek pemerintah dan investor swasta. Seperti Batalion Infanteri Teritorial PP apa? Merauke ini. Plenger. Dia badai dah bingat kawal metukudik ingat ja. Untuk gula dan bioetanol milik PT Murni Nusantara Mandiri. Baik perusahaan maupun markas militer, keduanya mengambil hutan milik suku Ye dari marga Kuipalo. Tapi orang datang tanam ini saja di sini, tanam apa nama itu? Victor Kuipalo menunjukkan apa yang terjadi. Jadi kita juga kaget ini. Nah kalau ini papa nama ini memang Ada. ini papa nama di Cuman ada beberapa bukan tempat hak ya. mereka yang ini hak kami di sini. Kayak kawanku yang kawin lawan kawan sekolahku tuh. Yang ku jodoh itu. Si Robi itu. Ada aja tuh sinyal tuh, cuman kayak di beberapa tempat ya di desa tuh belum tentu ada sinyal juga akhirnya. Dibakar banyak kayu-kayu. Kehadiran Iya. mengkhawatirkan warga. Kami dua Nathan ada di Pelangka, Bo. Ada di Pelangka kak kalian Dona. Kalau macam yang Iyo, kawalmu busik nikahan bihina masih ingatkah denganku? Aduh. Sialah, dengan Yuda juga. Oh, sama Yuda kamu. Akenku bungol, bata tiga tak akenku. Nathan, Rangga, Yuda tuh akenku gila. kenal aja masyarakat dikumpul ini begini. Aduh, siapalah? Kampung itu begini sejahtera juga masyarakat. Apa pernah ada pengalaman buruk sebelumnya? Lama kada nyipa. Kamu bisa lah nyipa? Saja nenekku. Pas nenek Aku suka nara info teh. Lo di kiamnya tante aku paling muat di kiam tante tuh bunga. Kata dai. Makan gorengan info nih. Kalian lah bikin info biar kita berangkat. Namanya kita pampur sagu itu butuh waktu 1 minggu. Kalau lama begitu ya paling di sini dapat itu. Indai pisah kue bihina pisah wi buat teh tante buli. Aduh, siapa? Siapa ini? Aduh. Ipang kota ketujuh dulu tuh main nikahan Bo. Oke, save nomor Tela. Minta sama Nathan. Nathan ada nomorku. Tanggal 1 Mei jam 12.30 Aduh. pemerintahan di Iran Myanmar akan jatuh di tangan. Sejak itu, selama 60 tahun, operasi militer untuk menaklukkan Papua terus dilakukan. Salah satu operasi militer paling berdarah adalah Operasi Wibawa untuk memenangkan Indonesia dalam jajak pendapat tahun 1969. 643 orang tewas di Paniai. Lalu disusul 4.146 korban tewas antara tahun 1977 hingga 1978. Operasi militer ini menimbulkan gelombang pengungsian hingga kini. Dewan Gereja Papua mencatat 103.000 orang menjadi pengungsi pada tahun 2025 dan nyaris tak diberitakan media-media Jakarta. Jumlah pengungsi terbesar tercatat di Nduga
yang mencapai 20.000 jiwa. Banyak di antaranya yang sedang hamil, seperti Jubiana, salah satu pengungsi Duga. Jadi ini oh tarik mesti cari dia mengur di berselalu di namin mana wasir. Jadi kan ini. Jadi ini ani bom sudah selalu dia. Gua menara perang. Guest house mana? Bukan guest house ini kak, kos-kosan nih. Oh masih kayak lebihnya masalah orang yang mau seluk dari nama mana lo semangat itu mana warna yang mau udah misalnya beri kalau kau anak semangat ini be baru jangan harus begini deh baru minum beragi tuh deh lain bulan mana kantan barang nanti deh Jubiana lalu menamai anaknya pengungsi Kokoya. Selain Jubiana, juga ada Emma dari Maibrat yang melahirkan di hutan. sampai di kampung gini katanya enggak ada tentara yang bangun jembatan Meninggal lah. kan capek itu juga pun masih tahu kembali lagi ke hutan lagi itu sampai sejatuh di tengah jalan orang sampai banting kali semua Sampai tempat buat mereka melahirkan jegin kada damek. kami kasih beli musim aku Masyarakat sipil. Karena nunggu aku jadi berjual emas itu permi pelangka. Astaga. Sementara mengungsi karena kampungnya sementara dikuasai oleh TNI Polri. Kampungnya dikuasai kekuasaan Iya. jauh melampaui jumlah yang mengungsi ke Papua Nugini tahun 1984, yaitu 10.000 orang karena menghindari operasi militer. Bersamaan dengan operasi militer, eksploitasi sumber daya alam Papua juga dilakukan sejak masuknya tambang emas dan tembaga Freeport pada tahun 1997. Menyedihkan lo. Disusul perkebunan sawit awal tahun 1980-an. Lalu ada perburuan buaya untuk diambil kulitnya. Sebelumnya, ada eksploitasi gas alam di Teluk Bintuni, pencarian besar-besaran kayu gaharu, atau pembukaan hutan tanaman industri. Ini belum termasuk perburuan dan perdagangan ikan arwana di selatan Papua. di sana. Penebangan kayu merbau Kayak di banar Papua, mek Papua emas di tuh. Pulau Wabu Intan Jaya, bahkan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat. Dan kini, dalam skala yang belum pernah terjadi dalam sejarah, Papua dipaksa mencetak sawah, tebu untuk bioetanol, dan sawit untuk biodiesel. Kada hijau lagi. Nah, lihat Sumpah. masih banyak sama. Kayak ular tangga anjir. Tapi jangan habis surat itu. Iya, Raja Ampat kayak itu sudah bentukannya. Mek, Raja Ampat Mek, kayak itu Mek, sudah Mek. Beluman ke sana kita. Susah kamu nggak bosan cantik nggak? Inilah yang sedang menimpa keluarga Vincent dan Victor Kipau di Merauke. Hutan mereka Alhamdulillah enggak, Kak. bekas militer dan industri perkebunan. Satu dari 10 perusahaan yang diberi konsesi untuk tebu dan produksi gula serta bioetanol seluas 52.000 hektar. Mek, 50.000 hektar lebih Mek. Anjing. Perusahaan ini Masak dianggap dulu, mengandung masak. hutan dan Masak tanah apa ini dulu Bang? Masak yang mana nih dulu? yang memiliki Memasak. terhadap Soalnya aku nih serba bisa memasak nih. Sini bisa masak. Masak yang cair. Netral Kak, jadi kurang ajar Cece. Sorry. Benar. Nonton. Teh lihat DM ku. Bentar lah, tante lihat.
Kan dari tangan, kurang ajar cewek, benyam kau. Setan. Itu. Keluarga Bimbaru sedang melihat apakah perusahaan semakin mengancam keamanan dan kekhawatiran itu. Kamu mau kapotnya? Makanya tadi saya bilang ini dari sini saja dekatin sudah masuk di dalam 7 lapang ini. Ini hutan, yang ini hutan yang orang udah bongkar sekarang. Ini sudah punya alat didekatin. Dekat sekali. Kenanya pergantian. Boh, kayak kenal. Naco. Dari mana asalnya, Dek? Lama jalan setapak ini. Dari mana ya, Kak? Dari udara terlihat alat-alat berat semakin mendekati. Lancar tetulengnya elai-elai kang, kurang ajar sendek. Met. Ayo ke Banjar lagi. Cipimu datang. Aduh, hai abang, Banjar terus. Banjar benar kena ulun nih. Kenal bang lah. Ada aja kena ke Banjar. Kenapa sih? Bimbal dan kerabatnya Banjar di merindukan aku sekali kak. ada di batas Aku berniat banget untuk menakuti di Sembo aku. Mereka. Aku akan mainek. Gitu lah. Astagfirullahaladzim. Bapak gawe biasa ke Banjar sah. Disiapkan balkon dan box abang, janganlah. Gak pernah aku ke Banjar tuh. Kena dulu bang, sabar dulu lah, bertenang dulu. Kena sasa ke Banjar ay. Memang menyiapkan buan kamilah lawan kedatanganku tuh. Boklon balkon, aku anaknya balkon Jepang. Nih bos lu Dapat nih. Kandungan. Jero enak tato.